Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Saya percaya setiap kita sudah siap menyembah Tuhan, amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu berlimpah di dalam hidup setiap kita. Selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas hari ini di rumah kita. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dia bertata di atas pujian menyembah setiap kita dan firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan untuk setiap kita yang sepakat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Puji nama Tuhan, sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Syukur kami berikan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur, berkumpul menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Dan kami percaya Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan mengubah setiap kami. Karena pagi hari ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami, yang percaya, yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita yang layak terima segala pujian dan kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita bertundukkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Yang sepakat sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kekudusan-Mu
hamba Tuhan, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu ajaib. Sebab kasih-Nya cukup untuk setiap kita. Dan karya-Nya yang sempurna menyelamatkan setiap kita. Dan sungguh hati kita bersyukur dan melimpahkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kekasih hati Tuhan, boleh kita bangkit berdiri sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Menaikkan syukur kami Tuhan. Bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Penuh ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kemurahan-Nya lebih dari hidup dan kebaikan-Nya cukup untuk setiap kita bagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hadir bersama dengan setiap kita hari ini. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, mari kita percaya kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari kita mengangkat tangan kita dan mendeklar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
dan menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, yang layak, lebih besar dari segala permasalahan kita, lebih besar daripada sakit penyakit kita, dan hanya oleh biru-birunya kita telah menjadi sembuh di dalam Kristus, dan kita telah dibenarkan di dalam Kristus, dan kita dimerdekakan dalam Kristus, dan kasih-Nya nyata untuk setiap kita pagi hari ini. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar mulutmu penuh dengan pujian, mazmur di hadapan Tuhan. Mari nyatakan Kau besar Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan dalam Tuhan. Kami yang terikat dibebaskan dalam Tuhan. Dan kami bersyukur Yesus. Ora shera lamo, ora kara lama sandara lamo. Ira lama takara lama sandara lama takara lama yara lama se. Yesus, 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 Kau besar Tuhan. Mari sama-sama yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan puji syukur. Puji syukur hanya bagi. Penuhi tempatnya dengan pujian-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Terima yang sepakat sama-sama. Angkat suaramu, katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku. Ada kekuatan di dalam ucapan syukur pagi hari ini. Oh, terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan, ku beri syukur hanya ku beri syukur bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Demi nama Yesus yang bersuka cita yang telah menang, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari ini hari yang terbaik, katakan amin. Bilang sama kanan kiri depan belakangmu, hari ini hari yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur
senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Katakan senantiasa, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, sama-sama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, pujian kami takkan tergantikan, takkan terhenti. Rohmu yang memberikan penghiburan, yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau ku sama-sama katakan, teguhkan sungai Yordan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap senantiasa katakan, senantiasa. Hatiku kan sama-sama yang bersemangat katakan, sebab hari ini yang terbaik. Hey, 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 hey. Sama-sama katakan semua, hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Yang kami percaya Tuhan, yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti. Sebab Tuhan yang memberikan penghiburan untuk setiap kita. Sama-sama yang percaya pengikut Kristus katakan, aku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, teguhkan imanku sama-sama semua. Ku mau tetap bersama, senantiasa Allah yang ku mau. Biar kehendak Tuhan yang jadi, ku mau tetap bersenantiasa. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan, akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan akan ku pikul katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau sama-sama teguhkan imanku. Semua ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendakmu, katakan ku mau tetap bersyukur, katakan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik, hari yang terbaik. Lihat kanan kiri, katakan hari ini hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik,
Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Haleluya, Allah kami dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama gereja Tuhan yang semangat katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Karena pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dengan sukacita yang Dia berikan untuk setiap kita sama-sama. Sebab Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Lewat karyanya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wow, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Yang semangat katakan sama-sama. Yang kanan kiri bukan tangan. Kita lebih dari pemenang. Sudah jawabkan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya Yesus Raja, Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan kita lebih dari pemenang. Yesus dahsyat. Hey. Sebab kekuatan dari Tuhan turun atas setiap kita. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama katakan jika Allah kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan saya lebih dari. Lihat kanan kiri mau katakan kamu lebih dari pemenang. Lihat sekeliling mau katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow. Lihat kanan kiri mau katakan kamu lebih dari pemenang. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk setiap kita, amin. Dengan kekuatan manusia yang terbatas kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Yang sepakat berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami datang pada Tuhan dan kami tahu ada kekuatan yang baru ketika kami datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik,
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Selalu nyata di dalam hidup setiap kita. Sama-sama yang percaya, yang sepakat, kita panggil Dia Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang sungguh Kau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, katakan kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku Kau segala. Tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, kasih setia Tuhan, kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kasih-Nya seperti sungai yang mengalir dan memuaskan jiwa kami, memberikan kekuatan bagi yang lemah dan memberikan penghiburan. Dan kasih-Nya yang menemukan yang tersesat hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, tak pernah berakhir, Kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata, tak pernah berhenti. Kami mau berharap pada Tuhan, berharap. Yes, Yesusku Kau segala. Masih jemaat Tuhan, sama-sama katakan tak pernah berakhir, tak pernah. kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesusku Kau segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tak pernah
segalanya. Yesusku, kau segalanya. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Semua karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan keluh kesah. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit. Baik secara jasmani maupun secara psikis. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan membawa pergumulan di tengah-tengah keluarganya. Mungkin ada di antara kami hari ini yang hadir. Kami berusaha tersenyum memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh. Meskipun pada saat yang sama hati kami sedang terluka. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu mengandung janji. Dan firman-Mu membawa pengharapan. Firman-Mu lah yang menjadi terang atas jalan-jalan kehidupan kami. Dan firman-Mu lah yang menguatkan kaki kami untuk tetap terus tegak berjalan. Firman-Mu lah yang menguatkan tangan kami untuk tetap mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan hari ini untuk kami mengerjakannya. Firman-Mu lah yang memberikan kami hikmat, memberikan kami ketenangan dalam berpikir, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat ketika kami berhadapan dengan tembok yang besar yang bernama masalah. Kami berdoa biar kiranya firman ini tidak lalu begitu saja, tapi kami belajar mau membuka hati, belajar menjadi seperti seorang murid, membuka telinga dengan baik, membuka pikiran dengan baik, membuka hati dengan baik. Supaya firman itu boleh bertumbuh, berakar kuat, bertumbuh dengan baik, dan dia boleh berbuah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini boleh berjumpa dengan Jemaat GBI Sungai Yordan di Roxy Mas. Saudara sekalian, hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang berjudul menjadi murid Kristus. Katakan sama-sama saya, murid Kristus. Saudara-saudara, kalau Anda mendengar kata murid gitu ya. Murid mungkin satu buah kata yang cukup familiar yang sering kali kita dengar pada waktu kita kecil. Kenapa? Karena begini, waktu kecil kita pernah menjadi murid minimal di pendidikan dasar. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan ada yang lanjut sampai jenjang perguruan tinggi. Bahkan mungkin setiap kita yang waktu kecil pernah ke gereja, kita juga pernah menyandang status murid. Namanya murid sekolah minggu. Bahkan negara saudara, itu juga mengatur bahwa pendidikan dasar warga negaranya itu harus dan kudu wajib disediakan oleh negara minimal 12 tahun. Tetapi saudara, bicara soal menjadi murid Kristus, ini bukan bicara soal kewajiban. Ini bukan bicara soal tuntutan. Tetapi menjadi murid Kristus ini bicara soal panggilan hidup. Yesus Kristus sang guru dan juru selamat kita memberikan kita panggilan yang jelas untuk mengikutnya dan menjadi murid-muridnya. Saudara-saudara, Anda bayangkan pada waktu Anda sekolah begitu ya, menyandang status sebagai seorang murid, kita tidak dapat menampik bahwa seringkali dalam tanda kutip saudara, kadang-kadang suka ada paksaan di situ. Kerjakan PR ya, kerjakan tugas ya. Kalau enggak kerjakan nanti dikasih sanksi. Kalimat itu bisa keluar dari mulut para pendidik dan kalimat itu juga bisa keluar dari mulut orang tua. Saya juga orang tua saudara, kadang-kadang jadi orang tua suka dalam tanda kutip menakut-nakuti. Ayo kerjakan, kalau kamu nggak kerjakan nanti kamu jadi bodoh. Nak.
Ayo kerjakan, kalau kamu nggak kerjakan nanti kamu nggak boleh dapat makan siang. Ayo kerjakan, kalau kamu nggak kerjakan kamu nggak boleh dapat mainan yang kamu ingin. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah ancaman-ancaman yang mau tidak mau pada akhirnya membuat seorang murid yang sekolah dia harus kerjakan tugas. Kita nggak tahu anak itu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh atau tidak. Atau karena dia melakukan itu sebagai sebuah kewajiban. Karena statusnya adalah seorang murid sekolah. Nah saudara sekalian, menjadi murid Kristus tidak hanya sebatas menyandang status sebagai seorang murid Kristus, makanya kita datang ke gereja. Tetapi ada sebuah nilai-nilai yang perlu kita perhatikan. Yang pertama saudara, harus punya hati yang rela. Katakan sama-sama saya, hati yang rela. Matius 16 ayat 24 berkata begini, Yesus berkata, jika ada yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika kita memahami menjadi murid Kristus adalah sebuah panggilan, maka di situ dibutuhkan sebuah kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan. Sebab saudara, kalau orang mengikut Kristus tanpa memiliki kerelaan hati, dia akan bersungut-sungut ketika apa yang dia inginkan, dia doakan Tuhan tidak berikan. Ketika dia bergumul terhadap sesuatu, dia ingin sesuatu atau katakanlah dia ingin sembuh dari segala sesuatu. Dia doakan, Pak Pendeta doakan saya, Pak Gembala doakan saya, Pak Diaken doakan saya, tumpang tangan berbagai macam tumpangan tolong tumpangkan saya. Kalau terjadi puji Tuhan, tapi bagaimana jika tidak? Tidak sedikit saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang melabelkan dirinya murid Kristus itu bisa meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka tidak dapat jawaban, mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dasar mengikutnya, dasar menjadi muridnya bukan karena kerelaan, tetapi karena ikut-ikutan. Si A diberkati Tuhan, saya juga ingin diberkati seperti yang itu. Makanya saya ikut Tuhan. Anda perhatikan motivasinya saudara. Si B sembuh dari sakit penyakit karena didoakan. Saya mau datang ke gereja itu karena saya juga sakit, saya juga punya sakit penyakit. Saya berharap saya didoakan, saya ditumpang tangankan, lalu saya sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Maka imannya mulai goyang. Ketulusannya mulai dipertanyakan. Jangan-jangan saya menyembah Tuhan yang salah. Saya lihat dia diberkati, saya lihat dia disembuhkan, saya lihat dia keluarganya kok harmonis. Kok saya tidak? Sekali lagi saudara, dasari motivasi kita menjadi murid Kristus oleh kerelaan. Sebab jika kita tidak punya kerelaan dalam hati kita akan mengikut Kristus dengan bersungut-sungut. Akan keluar tuh ucapan dari mulut kita, doa lagi, doa lagi. Udah doa subuh, doa pagi, doa maghrib, doa malam, doa lagi, doa lagi. Udah doa di rumah, bikin mesbah keluarga, ada lagi doa komsel, ada lagi doa di gereja, ada lagi doa pengurus pelayan, bla 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 segala macam. Doa lagi, doa lagi. Kalimat itu akan meluncur terus. Kalau orang nggak punya kerelaan. Ibadah lagi, ibadah raya. WBI lah, ada lagi kompi Pak ya di sini ya. Ada lagi kompi di sini. Kalau yang muda-muda dia ikut sing, begitu kan. Jadi sekolah minggu, ayo ikut sekolah minggu. Aduh daripada kamu nyusahin papa mama di rumah, kamu ikut ibadah sekolah minggu. Kalau papa mama ibadah raya belum selesai, tunggu lu di depan ya. Jangan masuk dulu. Kalimat-kalimat itu akan meluncur terus. Baca firman lagi, pendalaman Alkitab lagi, pendalaman iman lagi. Gak bosan-bosan Pak Gembala, pendalaman Alkitab terus. Kalau kita punya kerelaan saudara, hal-hal yang saya sebutkan barusan, itu justru akan menjadi sebuah kebutuhan yang utama. Saya merindukan hubungan pribadi kita dibangun lewat doa. Pemahaman kita akan firman didapatkan karena kita belajar Alkitab hari demi hari. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang Dia izinkan untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena kita baca firman.
Kita tahu apa yang Alkitab katakan. Bukan hanya sekedar apa yang pendeta katakan. Pendeta bisa ngomong A, B, C dari A sampai Z, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Tapi Anda harus belajar begini, bilang sama hati kita. Saya harus punya kerelaan untuk belajar firman. Bukan hanya dengerin apa yang dikotbahkan oleh orang yang ada di depan. Punya kerelaan, saudara. Sekali lagi, dengan punya kerelaan, Anda tidak akan bersungut-sungut ketika Anda diperhadapkan dengan satu buah kata namanya doa. Anda tidak akan bersungut-sungut ketika Anda diperhadapkan dengan dua buah kata yang namanya firman Tuhan. Anda juga tidak akan bosan-bosan ketika Anda diperhadapkan dengan satu buah kata yang namanya ibadah. Karena ini menjadi satu bentuk kerinduan kita. Dan kita rela untuk mendedikasikan diri dalamnya. Ada anak-anak Tuhan tertentu yang saya mau melayani, Pak. Bagian apa? Apa aja deh yang tepat buat saya. Saya mau belajar. Gereja ini kan saudara, itu bisa menjadi media atau ajang pembelajaran bagi setiap orang bisa bertumbuh. Banyak orang bertumbuh, dia bisa nyanyi di gereja. Banyak orang bertumbuh, dia bisa main musik, ketahuan di gereja. Ada orang bertumbuh, dia bisa jadi seorang penerima tamu, seorang penyambut tamu yang baik, dia bisa tumbuh dari gereja. Ada orang yang bisa bertumbuh, dia bisa mengajar. Kenapa? Gereja ini menyediakan peluang yang begitu banyak, saudara. Itulah sebabnya kita harus punya kerelaan kerinduan. Kalau gereja membuka sebuah kesempatan, jemaat, yuk sama-sama melayani. Kalau kita punya kerelaan, saudara, kita akan berkata, Pak, saya mau. Bu, saya mau. Bukan karena Anda suruh, tetapi karena saya belajar punya kerelaan hati. Mau diajar, mau dididik, mau dibentuk. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama saya, kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata begini, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian ayat ini mengatakan begini, Yesus itu adalah kebenaran, bukan yang lain. Makanya saudara, ketika kita hidup, diizinkan Tuhan hidup, maka kita harus belajar mengorientasikan kehidupan kita seperti apa yang Tuhan katakan lewat firman. Bukan apa yang orang lain katakan atau yang kita mau supaya Tuhan nyatakan. Kalimatnya memang sedikit beda-beda tipis. Tetapi apa yang mau Tuhan untuk kita melakukannya, itu artinya adalah hidup dalam kebenaran. Makanya jangan pernah bosan-bosan saudara, baca Alkitab. Kalau mungkin ada di antara kita yang suka sekali baca novel, baca komik, baca berita gitu ya. Atau mungkin baca gosip, fitnah di tembok-tembok begitu kan. Masa iya baca Alkitab kita gak suka? Pak Alkitab ini Pak, tulisannya Pak, kalau kita baca, aduh. Tiba-tiba mata tuh suka kayak berat ditimpa batu. Kalau lagi baca Alkitab. Ada kawan saya berkata gini, Pak, obat tidur yang paling manjur, itu adalah Alkitab. Oh ya, bayangkan tulisannya, rata semua, seret, 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 seret. Enggak besar-besar, kalau ini layar besar, Anda bisa baca. Tapi tulisannya kecil-kecil. Dan dijadikan itu sebagai obat pengantar tidur. Malamnya Alkitab masih mulus, pagi-pagi sudah ada bercaknya. Saya memberkati Alkitab ini. Tidaklah demikian, saudara. Jangan jadikan Alkitab itu di mana dia adalah kebenaran menjadi tatakan pemimpi kita. Tatakan tidur kita untuk mengantar ke mimpi-mimpi kita. Jangan. Sebab itu sama saja dengan kita seperti hanya menyisakan waktu untuk baca Alkitab. Sisihkan waktu untuk belajar. Kenapa? Alkitab ini sumber hikmat. Anda akan banyak menemukan hal-hal yang sangat menarik. Bahkan sampai yang di luar logika Anda akan temukan di sini. Kok bisa Pak? Makanya baca. Jangan cuma dengar. Karena kalau Anda cuma dengar, saya bicara bisa salah. Saya ulangi ya saudara, saya bicara bisa saja salah. Siapapun yang di depan, kalau bicara bisa saja salah. Kenapa? Karena manusia punya banyak keterbatasan. Punya banyak kelemahan. Makanya kalau Anda datang ibadah, carilah firman, bukan si pelayan. Saya ulangi ya saudara,
Kalau Anda beribadah, carilah firman, bukan cari si pelayan. Siapa yang khotbah hari ini? Siapa yang bertugas hari ini? Wah, yang khotbah dia. Datangnya agak telat lah, nanti 10:30 baru saya datang. Atau mungkin jam 11 lah baru saya datang. Begitu last minute udah poin 3, poin 4 baru saya datang. Jadi kita kadang-kadang suka geser fokus kita ini dalam beribadah, saudara. Enggak fokus kepada firman, tapi fokus kepada si pelayan. Hati-hati, saudara. One day, suatu saat, si pelayan jatuh, imanmu juga bisa goyang. Kenapa? Karena yang di depan, termasuk saya, punya banyak kelemahan. Kalau Anda tidak memperkuat diri dengan kebenaran firman, Anda bisa goyang. Nanti pendetanya ngomong A, Anda bilang A gitu kan. Pendetanya ngomong U, Anda ngomong U gitu kan. Pendetanya ngomong U, A, Anda jawab A, U, dah pokoknya. Pokoknya apa lu kata dah Pak Pendeta. Gak bisa begitu saudara, gak bisa. Sekali lagi saya bilang, yang di depan itu terbatas. Tapi kalau Anda kuat di dalam firman, bahkan Anda pulang bisa selidikin itu firman. Sehingga firman itu bertumbuh dalam hatimu. Bertumbuh dalam pikiranmu, bertumbuh dalam pergumulanmu. Sehingga kita kau menghadapi sebuah masalah. Anda enggak melulu berkata, kata pendeta saya, kata gembala saya. No. Coba belajar bilang begini, kata firman. Karena firman gak mungkin salah. Pendeta ngomong bisa salah. Apalagi kalau pendeta lagi gak punya duit. Ngomongnya bisa ngalor ngidul. Tapi kalau firman gak bisa salah. Itu sebabnya standar menjadi murid Kristus, dia harus hidup dalam kebenaran. Sekali katakan sama-sama saya, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, menjadi murid Kristus harus punya nilai ini, kasih dan pelayanan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata begini, aku memberikan perintah yang baru ini kepadamu, kasihilah satu sama lain. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Bukan saling iri, bukan saling membenci, bukan saling menggosipi, bukan saling menzolimi, tapi saling mengasihi. Dia menjadi sebuah nilai murid Kristus. Poinnya makin tinggi, ini makin sulit, saudara. Bukan hanya dibutuhkan sebuah kerelaan, bukan hanya hidup dalam kebenaran, itu kan hubungan pribadi yang dibangun. Tapi sekarang ini harus berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena yang menilai kasih, yang menilai pelayanan kita bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Yang sorot kita, ketika kita datang katakanlah diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, apapun itu saudara. Yang sorot kita bukan diri kita, tapi orang lain. Apalagi keluarga. Cermin terbesar kehidupan kita kan keluarga. Setiap kita bisa menunjukkan personality yang baik di depan. Karena memang tuntutannya begitu. Tapi kadang-kadang personality yang baik itu begitu sampai di rumah bisa luntur. Kenapa? Karena di rumah cerminan terbesar. Ketika orang menyorot, adakah kasih dan spirit pelayanan yang ada dalam diri kita? Sungguh-sungguh atau tidak? Karena tuntutan atau tidak? Karena kewajiban atau tidak? Rumah itu bisa menelanjangi personality kita yang kita bangun di depan ini. Saudara. Kenapa? Karena di rumah kita sulit untuk berbohong. Di rumah kita sulit untuk ingkar. Anda bisa bayangkan jikalau ada seorang suami berkata, jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Katakanlah dia mengajarkan sesuatu di Komsel begitu ya. Jadilah jemaat-jemaat yang setia, mengasihi anak-anak, mengasihi istri. Sama seperti Kristus telah mengasihi suami sebagai kepala keluarga. Begitu sampai rumah, istrinya cuma geleng-geleng kepala, anaknya cuma ngumpet. Kok ngumpet Pak? Kenapa? Takut waktu suaminya ngomong di depan. Kenapa? Karena hal itu berbanding terbalik waktu di rumah. Tidak ada rasa kasih. Tidak mau melayani, pokoknya pulang lah, waktunya istirahat. Anak-anak butuh waktu, istri butuh waktu, suami juga butuh waktu. Tapi kadang-kadang
suka menjadikan alasan sibuk karena pekerjaan, sibuk karena pelayanan, akhirnya begitu sampai rumah waktunya cuma buat istirahat doang. Jadi antara rumah sama kos-kosan jadi beda-beda tipis definisinya, saudara. Iya kan? Kos-kosan kan gitu, orang cuma pagi berangkat, pulang malam tidur doang. Habis itu dia pergi lagi. Tapi rumah kan saudara, itu bukan kos-kosan. Bahkan terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan rumah ada dua. Yang pertama adalah house. Ini bisa kita kategorikan sebagai house. Tapi suasana rumah itu namanya home. Makanya ada istilah home, sweet home. Rindu rumah, bukan house, sweet house. Kalau kita punya kasih, kalau kita mau belajar melayani, orang akan lihat. Keluarga akan lihat, tetangga-tetangga kita orang lihat. Bahkan jemaat yang kita layani pun mereka akan melihat. Ini orang ngomong di depan cuma sekedar lip service doang atau dia benar-benar mengasihi Tuhan. Itu cerminnya dari orang, saudara. Nggak bisa dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri, maka manusia itu punya kecenderungan. Ada satu tulisan sosiolog berkata begini, manusia punya kecenderungan selalu berorientasi pada dirinya sendiri. Dan apapun yang dilakukannya, apapun saudara, itu dia akan anggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau saya ke kiri, kalau saya bilang benar, ya itu benar. Kalau saya bilang ke kanan itu benar, ya itu benar. Tapi kan orang lain yang lihat, belum tentu. Saudara. Karena semua punya point of view yang berbeda. Tetapi sekali lagi, kalau kita mengidentifikasi diri sebagai murid Kristus, maka harus punya rasa kasih di sini. Saudara. Pelayanan itu bukan hanya skup kecil di ruangan yang namanya gereja. Terlalu sempit kita memahami kalau dari mana habis pelayanan, di mana? Di Roxy. Kan kalau udah sampai rumah, minta waktu dong Pak. Untuk berdoa kah? Doain anaknya kah? Minta waktu dong untuk istri hanya sekedar melihat-lihat kah ke ITC. Lihat-lihat ya saudara, baru lihat-lihat doang. Tapi kadang-kadang sang suami suka berkata, Pak, pencobaan itu dimulai dari lihat-lihat. Makanya Pak, karena saya tidak mau mencobai istri saya alihkan dia supaya tidak melihat-lihat. Kenapa? Awalnya lihat-lihat, habis itu coba-coba. Habis lihat, coba-coba, habis itu dompetku menderita. Aku mau menjauhkan penderitaan itu daripadanya, pulang gereja, langsung pulang. Enggak mampir ke ITC. Sang istri cuma bisa geleng-geleng doang. Kau bisa berkata Tuhan itu baik, kau berkata kepada jemaat kasihilah satu dengan yang lain. Sementara denganku, kau beralasan penderitaan itu biarlah lalu daripadaku. Enggak bisa. Kasih itu harus diwujud nyatakan lewat perbuatan dan tindakan. Tetangga-tetangga kita, mereka yang enggak kenal Kristus, Pak, mereka kenal Kristus, Pak. Iya, kenapa? Karena mungkin pada waktu Anda berdoa kencang-kencang. Enggak mau kalah sama speaker rumah ibadah sebelah, begitu kan. Kencang-kencang. Jadi tetangga kita yang bukan Kristen, oh Pak, pernah dengar Kristus enggak? Pernah, kenapa? Ini tetangga saya. Tebalnya tembok 15 cm, tapi kalau berdoa, oh kencang-kencang. Sekencang kalau lagi ribut. Doanya kencang-kencang. Sekencang kalau lagi ribut. Satuan desibelnya tuh tinggi. Jadi kalau mereka udah mulai ribut Pak, apalagi kalau udah mulai hening, enggak ada lagi suara teriakan, yang ada kumprang-kumprang, gubrak-gubrak, prak-prok-prok. Ini nih, keluarga Kristen Pak, di sebelah tembok rumah saya. Saya jadi ogah Pak, percaya Kristus. Kenapa? Karena ini nih, yang di sebelah saya nih, yang suaranya kenceng waktu berdoa, kenceng juga waktu maki-maki suami, istri, atau anak-anaknya. Mahatma Gandhi, seorang tokoh terkenal dari India, pernah berkata, saya suka Tuhan Anda, tapi saya tidak suka orang-orang Kristennya. Kenapa? Dia baca Alkitab. Dia baca tokoh, wah ada Yesus Kristus ya, luar biasa sekali. Dan orang-orang yang mengikuti Kristus disebut dengan Kristen. Tapi begitu dia tengok kanan kiri, negaranya sedang berperang, negaranya sedang dijajah, dengan mereka yang mayoritas beragama Kristen. Gak jadi deh. Kenapa?
Karena nggak ada kasih dan tidak mau melayani sesama. Kalau kita nggak punya kasih, saudara, kita bilang sama orang yang nggak percaya Kristus, bro, sis, percaya sama Kristus ya. Apa respon mereka? Sorry ya, sorry. You bisa berkata Tuhan itu baik, tapi kami tidak merasakan kebaikan dalam kehidupanmu. Kami tidak pernah merasakan sekalipun kemurahan hatimu kepada kami. Padahal kita bertetangga. Padahal jarak rumah kita hanya sekedar teriak-teriakan juga sampai kita bisa dengar. Belajar lakukan itu, saudara. Kalau gereja memfasilitasi kita untuk melakukan hal-hal yang bakti sosial kah, pelayanan kah, penginjilan kah, ada UMKM kah di depan begitu kan. Itu adalah sebuah sarana dan ajang untuk kita lakukan, saudara. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Saya akan dukung, saya akan support. Jadi kita nggak cuma datang di sini cuma pengen diberkati doang. Kita juga harus belajar memberkati orang. Supaya apa? Pak, Bu, berkatnya nggak mampet di diri Anda sendiri. Aku ingin diberkati, aku ingin diberkati. Ingin diberkati terus, sementara nggak mau jadi saluran berkat. Berkatnya jadi mampet di sini. Kata Tuhan, berkat lu kepenuhan. Minta berkat kan, tinggi, udah penuh. Diberkati lagi Pak, nggak bisa, berkatnya udah mentok. Gimana Pak caranya supaya diberkati? Salurkan berkat itu kepada orang lain. Supaya orang boleh melihat Kristus dalam hatimu. Kalau engkau berkata, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku kebaikan, berikan aku kemurahan. Yang bisa melihat itu saudara, bukan cuma Tuhan, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang keempat, yang terakhir. Menjadi murid Kristus, dia harus punya panggilan ini. Menyebarkan Injil. Katakan sama-sama saya, menyebarkan Injil. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata begini, Yesus memerintahkan murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menyebarkan Injil itu bukan hanya tugas pendeta. Kadang-kadang banyak orang suka cari alasan dan cari argumentasi, saudara. Ini bukan tugas saya, ini tugas Pak Gembala. Padahal saudara, ayat ini ditujukan bukan spesifik untuk para pendeta. Bukan spesifik untuk para pelayan. Tapi Yesus ngomong sama siapa? Yesus memerintahkan murid-murid. Siapa murid-murid? Kita yang punya kerelaan hati mengikut Yesus, kita yang mau belajar hidup dalam kebenaran, kita yang mau belajar mempraktekkan kasih dan pelayanan. Dan setiap kita yang punya tujuan menyebarkan Injil yang adalah kabar baik. Waktu kita bersaksi kepada orang-orang, waktu kita berkata kepada orang Tuhan itu baik. Mungkin tidak setiap kita pandai bicara, saudara. Mungkin tidak setiap kita pandai ngomong. Tapi tanganmu bisa mengerjakan sesuatu. Kau punya waktu, sediakan waktu untuk menemani mereka yang sedang kesusahan. Itu juga pelayanan. Lewat situ saja Injil bisa disebarkan. Saya punya tetangga, saudara. Ini spesialis jagain orang sakit. Kebetulan jemaat, kebetulan. Jadi setiap kali kalau ada jemaat yang sakit dan dia kenal, saudara. Bayangin, dia tawarkan diri, kalau enggak ada keluarga yang temenin, bolehlah saya temenin. Ibu-ibu, bolehlah saya temenin. Bukan karena enggak punya kerjaan, tapi dia bilang begini, entah kenapa Tuhan tanamkan hati buat saya enggak pandai ngomong juga cuma a-a-u-u, tapi senang banget rasanya kalau bisa menemani orang sakit katanya. Sesuatu hal yang mungkin enggak semua kita mau lakukan, saudara. Tapi ibu itu mau lakukan. Kenapa? Ada kalimat sederhana yang dia katakan begini kepada kami dan saya cukup merinding dengannya. Karena cuma ini yang saya bisa lakukan. Saya enggak pandai bicara, saya enggak punya uang, tapi saya punya waktu. Itu orang-orang yang ditungguin, saudara. Kadang-kadang mereka bersaksi, saya sampai malu sendiri. Kenapa? Keluarga yang harusnya punya kewajiban untuk menjaga, tapi enggak jaga. Orang lain yang jaga. Bu, ibu enggak asing, enggak sungkan menjaga orang, enggak lah.
kan dia juga keluarga saya, keluarga di dalam Tuhan. Itu hanya segelintir contoh kecil saja. Bagaimana orang bisa menyebarkan kabar baik. Gak banyak omong, saudara. Gak teriak-teriak, Yesus Tuhan adalah penyelamat. Gak gitu. Tapi dia berbicara dengan kencang lewat apa? Lewat waktunya. Lewat apa yang dia lakukan. Lewat apa yang dia tindakan. Jadi setiap kita, saudara, setiap kita, siapapun kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyebarkan kabar baik. Setiap kita punya mulut, setiap kita punya tangan yang bisa mengerjakan sesuatu. Setiap kita punya kaki yang bisa menggeser, menggerakkan kehidupan kita. Setiap kita punya hati, paling tidak, Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, minimal kan Anda bisa berdoa buat orang. Jadi jangan lagi pernah berkata sebagai seorang murid Kristus, saya nggak mau menyebarkan kabar baik karena itu bukan urusan saya. Itu urusan penatua, diaken, dan kawan-kawan. Biarkan mereka saja yang melakukannya. Kalau Anda andalkan, Anda andalkan hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya cuma mau bilang, mereka punya banyak keterbatasan. Mereka punya banyak kelemahan. Kalau mereka lakukan itu, mereka diberkati Tuhan, apakah Anda tidak ingin diberkati Tuhan? Dan berkat itu nggak boleh cuma disimpan sendiri. Berkat itu harus kita bagi kepada orang lain. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Jadi marilah kita hidup dengan kasih setia dan kesediaan untuk melayani. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian yang berkata, mengikut Yesus itulah kesukaan bagi hati kita. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat kami pada hari ini. Kalau hari ini kami kuat, sejujurnya bukan karena kami yang hebat, tetapi karena Tuhan yang jauh lebih hebat. Kalau hari ini kami punya banyak berkat, sesungguhnya bukan karena kami rajin lalu tiba-tiba kami jadi kaya. Tapi karena Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat itu buat kami. Kalau hari ini kami masih sehat, masih diberikan kesempatan hadir beribadah. Sementara mungkin saudara, ada saudara-saudara kita yang pengen banget beribadah. Tapi karena keterbatasan kesehatan, karena keterbatasan fisik, mereka nggak bisa beribadah. Syukuri hal itu saudara. Mumpung masih sehat, mumpung masih seger, mumpung masih punya energi untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jaga pikiran kita. Pak, kita semua punya banyak masalah. Betul, setiap kita punya banyak masalah. Tapi percayalah, sebagai seorang murid Kristus, Yesus yang adalah guru, tidak akan membiarkan kita terbenam atau mati dengan masalah dan penderitaan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kami kuat Tuhan. Bukan karena kami hebat. Tetapi karena Roh yang menguatkan kehidupan. Karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
pujian yang lebih sungguh. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Karena anugerah-Mu. Biar pujian ini menjadi lantunan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kami kuat Tuhan. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami gagah. Tapi semata-mata hanya karena Engkau ya Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, biar kami semakin berkurang. Kau Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali katakan, kami yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Haleluya. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Yang menjadikan Kristus sebagai soko gurunya. Yang menjadikan Kristus sebagai tolak ukurnya. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami seringkali menjadikan diri kami sendiri raja atas kehidupan kami. Kadang kami suka berkata, semua harus terjadi sesuai seperti yang aku mau. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, harus punya hati sebagai seorang murid yang dengar-dengaran akan apa yang gurunya katakan lewat kebenaran firman. Relakan hati kami Tuhan, agar kami belajar punya ketulusan ketika kami mengikut Tuhan. Beri kami komitmen yang lebih sungguh lagi, agar kami boleh belajar menghidupi kebenaran itu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan, supaya kami belajar mengasihi dan melayani mereka yang ada di sekitar kami. Karena tugas kami menjadi seorang murid, kami harus belajar menyebarkan kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar duka, tetapi kabar baik. Kabar mengenai Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu supaya menjadi berkat bagi kami. Dan kami tidak simpan berkat itu sendiri, tapi kami mau bagikan berkat itu kepada orang lain. Supaya lewat kehidupan kami, orang boleh berkata, aku melihat Kristus lewat perkataan-Mu. Aku melihat Kristus lewat tindakan-Mu. Aku melihat Kristus lewat kesetiaan-Mu. Karena seperti itulah panggilan kami sebagai murid Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita buat tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya, kasih Tuhan yang begitu besar. Mari sama-sama biar firman Tuhan menjadi rhema dan kekuatan di dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita dari siang hari ini kita akan membawa ucapan syukur persembahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh teduhkan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang begitu indah yang Tuhan berikan atas setiap kami, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Tuhan, bersama dengan keluarga,
Dan pekerjaan pelayanan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur kami di siang hari ini, inilah persembahan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Semua yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman video sepekan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas. Bersama saya Catherine, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Yohanes 14 dan pengajar Bapak PDP Adrianko MTH. Info seputar pendalaman Alkitab dapat menghubungi Ibu Trivena. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan, kita semua sudah mendengarkan pengumuman dan sama-sama kita terus berkembang dan terus bertumbuh di gereja kita, amin. Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mungkin bisa lihat kanan kirinya, ada yang baru pertama? Ada? Puji nama Tuhan, haleluya Bapak. Mungkin dari kanan kiri jemaat boleh kasih salam, selamat datang. Dan selamat beribadah di tempat ini. Dan
dan terus sama-sama bertumbuh di gereja kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita. Boleh kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Angkat tanganmu sama-sama. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja. Berdaulat. Kami nama Gembala untuk memimpin dalam doa berkat. Hidupku ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala